Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quranik Saintia, bertemu lagi nih sama kami di podcast Quranik Saintia. Tentunya bersama saya sendiri Ayatul Husna Afsar Dan saya Ticia Taria. Betul nih Cia. Jadi Cia, siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya tentunya. Betul banget nih Ayah, yang dimana di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan untuk hadir dan akan berbincang-bincang bersama kita. Benar sekali. Beliau adalah Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Quranik Saintia, yaitu adalah Bapak Doni Hanapi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak, siang ini kabar Bapak bagaimana sih Bapak? Alhamdulillah baik. Ya Alhamdulillah. Jadi sahabat semuanya, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentunya mengenai kegiatan pesantren Ramadan. Jadi- Seperti agenda tahunan ya Cia, betul Sumatera sekali. Barat khususnya Kota Padang akan melaksanakan agenda rutin yaitu adalah pesantren Ramadan. Betul sekali. Jadi ya Ayah, Bapak juga nih katanya pesantren Ramadan kita tahun ini akan diadakan di madrasah. Apakah itu benar Bapak? Betul, benar ya. Jadi Bapak belakangan ini Ayah sering mendengar nih Bapak, banyak teman-teman yang bertanya nih Bapak, kenapa kita melaksanakan pesantren Ramadan kita di sekolah ya Bapak? Baik, Cia, Ayah. Yang pertama, kenapa kita laksanakan pesantren Ramadan ini di madrasah? Karena kita ingin penguatan suatu tarbiyah baik yang bersifat rohaniyah, begitu juga dengan fisik. Yang rohaniyah ini bagaimana nanti pembinaan karakter dan juga materi-materi yang berbasis keislaman itu kita dalami, terutama di bidang Al-Quran. Yang kedua, bidang fisik, tarbiyah fisik. Kita juga nanti dibekali dengan kedisiplinan, juga nanti bagaimana kita bisa hidup sehat. Ya, jadi yang dua ini kita dapatkan ketika kita bisa mengontrol langsung peserta didik kita di madrasah. Kalau secara materi kita mengikut program yang Pemko, tapi nanti kita berikan penguatan beberapa materi tambahan karena waktunya juga lebih panjang kalau kita di madrasah, sehingga nanti harapan kita lebih bisa lagi memaksimalkan semua bentuk kegiatan yang kita laksanakan di madrasah selama bulan suci Ramadan. Begitu ya Bapak. Ya. Jadi soal kurikulum nih Bapak, kami dengar tadi kata Bapak kita tetap memakai kurikulum Pemko ya Bapak. Tapi katanya juga dicampur nih Bapak sama kegiatan khas Quranik Saintia nih Bapak. Jadi apakah jadwalnya itu semakin padat atau malah makin seru nih Bapak? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Iya. Oke, apakah semakin seru atau semakin membosankan ya? Betul sekali. Ya, Bapak menjawab, kita guru-guru di madrasah juga sudah sepakat bahwasanya agenda program pesantren Ramadan yang kita laksanakan di madrasah ini kita upayakan semenarik mungkin. Jangan membosankan, apalagi nih suasana Ramadan ya. Jangan terlalu banyak tantangan, tetapi kita fokus beribadah seperti itu. Jadi anak-anak semua, anak-anak Bapak yang menjadi program Ramadan kita ini, kita ikut program kurikulum Pemko. Tapi kita improve lagi dengan yang sesuai dengan tujuan madrasah kita. Salah satunya itu adalah bidang pendalaman di bidang Al-Quran. Dan momentum Ramadan inilah yang kita manfaatkan. Bagaimana tahfiz yang hari-hari itu Ananda setor, Ananda murojaah itu kepada mursyidnya masing-masing. Inilah momentum kita bisa mendalami kandungan-kandungan ayat yang telah kita hafal. Jadi harapan Bapak, anak-anak Bapak tidak hanya sebatas hafal, tapi juga paham arti-arti ataupun kandungan ayat yang sudah dihafal itu. Ya. Begitu ya teman-teman. Nah tadi kan Bapak udah memberitahu beberapa ya Bapak soal kegiatan-kegiatan kita nanti di pesantren Ramadan ya Bapak. Nah jadi Bapak boleh bocorin gak sih Bapak sedikit aja kegiatan keren apa sih yang cuma ada di madrasah yang akan kita lakukan selama pesantren Ramadan nanti Bapak? Oke, baik. Ananda,
yang menjadi materi kita itu seiring dengan program Pemko, kurikulumnya. Tapi ada beberapa yang kita sesuaikan dengan madrasah kita. Misal, yang dari kurikulum Pemko itu perilaku negatif yang harus dihindari remaja. Kalau anak-anak Bapak mengikut pesantren Ramadan di masjid atau musola daerah domisili masing-masing, itu yang menjadi pematerinya adalah guru-guru kita, guru-guru madrasah ataupun sekolah yang berdomisili di daerah masjid sekitar. Tapi anak-anak Bapak, kalau yang di madrasah kita tentang perilaku negatif seperti tawuran, bullying, dan juga sifat-sifat yang kurang baik yang bernuansa hukum, itu kita minta langsung ke pakarnya, ke Kapolsek Kuranji. Jadi nanti yang akan jadi pemateri berkaitan dengan kasus hukum ini, tawuran dan sebagainya itu langsung dari Kapolsek Kuranji. Begitu juga nanti dengan kesehatan, baik kesehatan reproduksi dan semuanya, baik bahaya LGBT dan sekarang maraknya kasus-kasus kesehatan betul. yang kurang. Itu kita kerjasama langsung dengan puskesmas. Jadi nanti yang memberikan materi itu adalah pihak puskesmas. Ya. Jadi nanti kita usahakan pematerinya ini semenarik mungkin sehingga anak-anak Bapak tidak merasa jenuh ataupun bosan selama mengikuti materi pesantrennya di madrasah kita. Ya. Begitu ya Cia. Seru banget gak sih Ai kedengarannya? Dan juga nih Bapak, selama pesantren Ramadan berlangsung nih Bapak, katanya juga ada penguatan bilingual nih Bapak, Ya. bahasa Inggris dan juga bahasa Arab nih Bapak. Betul sekali. Jadi harapan Bapak melalui pesantren Ramadan ini banyak program-program ataupun kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita maksimalkan. Ya. Salah satunya tahfiz Quran, ini nanti melalui tadarus Quran ya. Kita tidak hanya hafal tapi juga bisa mengamalkan dan juga memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Yang kedua berkaitan dengan bilingual. Momentum Ramadan ini juga Bapak harapkan nanti anak-anak Bapak bisa langsung menerapkan yang namanya bilingual yang selama ini kita pelajari, kita aktifkan. Nanti bagi yang tidak menerapkan di hari yang kita sepakati menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris itu, kita berikan punishment. Dan siapa yang aktif menerapkan kita berikan reward. Ini salah satu program kita juga selama bulan suci Ramadan, kegiatan literasi bilingual kita akan kita aktifkan. Iya, siap. Wah, cukup menantang juga ya Cia, dan juga ada rewardnya nih Betul Cia. sekali, jadi Tentu makin teman-teman semangat semuanya semakin semangat ya Cia. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong Bapak, kan nanti katanya ada penguatan bilingual ya Bapak. Itu nanti praktiknya langsung saat kegiatan atau ada kelas khusus nih Bapak? Oke, dia nanti program bilingual ini kita khususkan setelah pemateri ya. Karena selama Ramadan kita nanti pembelajarannya itu dimulai jam 8 pagi sampai sholat zuhur. Jadi kegiatan kita itu dari jam 8 diakhiri sholat zuhur di madrasah. Dari jam 8 sampai jam setengah 10 itu pemateri. Ya. Nah itu kalau pemateri tentu nggak mungkin kita kondisikan bahasanya. mungkin, Bapak. Tapi kalau nanti di lingkungan madrasah kita dari jam setengah 10 itu baru nanti kita laksanakan program bilingual ini. Begitu ya Bapak. Dan juga Bapak, apa ya harapan Bapak untuk kami nih ya Cia, para Betul siswa sekali. setelah selesai ikut pesantren ini Bapak? Mungkin agar lebih alim atau ada target lain nih Bapak? Ya betul, anak-anak Bapak, target kita yang pertama itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, tarbiyahnya ya. Tarbiyah, Artinya kerohanian baik secara karakter. Jadi harapan Bapak nuansa pesantren ini walaupun Ramadan telah usai jangan hilang. ya. Ya. Siap Bapak. Jadi yang menjadi materi pesantren kita juga nanti berkaitan dengan kerohanian, karakter. Bagaimana sifat-sifat religius itu dapat kita pertahankan. Kalau Ramadan hilang, sifat-sifat baik yang kita lakukan di Ramadan itu berarti itu bukan berhasil kita dari segi takwa dalam Al-Quran itu. Tapi nanti bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, begitu juga nanti setelah Ramadan. Jadi itu yang menjadi harapan Bapak, makanya kita laksanakan pesantren ini di madrasah untuk menguatkan itu semua. Baik secara rohaniah, begitu juga dengan fisik dan juga kemandirian anak-anak Bapak semua. Siap Bapak. Wah, gimana ya Ai, rasanya makin gak sabar gitu buat ikut pesantren Ramadan kita nanti. Ya benar sekali nih Cia.
Terakhir nih Bapak, Ya. kami ingin ada pesan singkat nih Bapak buat kami para siswa biar tetap semangat Bapak menjalankan puasanya sambil ikut kegiatan di madrasah. Oke. Yang pertama harapan Bapak, anak-anak Bapak menjaga kesehatan karena tanpa Ya. sehat kita tidak bisa beramal semaksimal mungkin selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita sebagai siswa madrasah tentu harus menjaga attitude kita bagaimana mestinya menjadi seperti siswa madrasah yang semuanya itu ya. Yang kedua, di program pesantren Ramadan ini juga nanti kita akan ada mabit. Ya, Mami. Ya, di akhir Ramadan ya 2 hari sebelum kita penutupan itu kita ada program mabit. Di program mabit ini nanti semuanya kita maksimalkan baik dari bilingual itu termasuk juga materi-materi kerohanian, fikihnya. Jadi belajarnya tidak hanya sebatas teori tapi juga bagaimana mempraktekkannya langsung, mendalami langsung baik juga dengan belajar-belajar kitab. Ya. Kita juga hasil rapat guru kemarin itu ada kitab Sanusi yang akan didalami Sanusi. ya dari Imam Sanusi. Jadi nanti itu berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan tauhid, itu semua nanti akan didalami oleh anak-anak Bapak semua. Jadi nanti harapan Bapak melalui pesantren Ramadan ini semua kita bisa lebih ya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Juga nanti di mabit itu kita laksanakan muhasabah. Ya, program muhasabah ini dapat kita harapkan untuk merefleksi kita, ya, apa perilaku-perilaku yang kurang baik kita lakukan sebelumnya dan juga bagaimana kita nanti untuk kedepannya. Jadi harapan Bapak, siswa-siswa Bapak semua dalam kondisi sehat bisa menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan dengan baik, baik di madrasah, keluarga, begitu juga di lingkungan madrasah, Siap, di lingkungan Bapak. masyarakat. Ya. Ya. Nah itu tadi Cia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya. Betul sekali. And guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya teman-teman semua. Dan nantikan video-video menarik dari kami. Betul sekali. Juga terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir di acara Terima podcast kasih kami ini. banyak. Ya, Bapak. sama-sama. Sukses selalu ya. Masya Allah, amin Bapak. Mungkin segitu dulu ya teman-teman acara podcast kita kali ini. Saya Ayatul Husna Afsar. Dan saya Ticia Tarya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.